Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan selalu terlimpah ke kita semua dan keimanan kita tetap tertancap kuat di hati kita. Dan yang saat ini sedang dilanda sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hikmah yang indah pada akhirnya. Matematika Teduh kali ini akan membahas tentang kuartil, kuartet, kuartal, 4. Kuartil akan membagi data itu menjadi 4 bagian sama besar. Pembaginya itu disebut kuartil. Jadi ada kuartil 1, 2, dan 3. Misal kalau data tunggal, kayak waktu kalian masih SMP, itu untuk mencari kuartilnya harus diurutkan dulu ini datanya. Dari yang terkecil ke besar atau dari besar terkecil. Di sini sudah saya urutkan dari kecil ke besar. Ada 9 data. Nah, Q2 atau kuartil tengah atau disebut juga median itu pasti adanya di tengah-tengah data. Kalau datanya ada 9 berarti yaitu ada di data ke 5. Itu disebut Q2. Q2-nya berarti ada di data ke 5. Ini letak datanya. Jadi letak data ke 5. Nilainya berapa? Nilainya adalah 7. Nah, ini disebut dengan median atau Q2. Q1 nanti akan membagi data yang sebelah kiri ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Otomatis letak Q1-nya ada di sini. Ini ada Q1. Q1 ini disebut juga dengan kuartil bawah. Kuartil bawah. Karena nilainya kecil. Kuartil bawah. Letaknya kalau dari data ini ada antara 2 dan 3. Berarti data ke 2,5. Otomatis nilainya harus dijumlahkan 3 ditambah 5 dibagi 2. 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Q3-nya berarti di sini. Berarti data ke 7,5. Nilainya berapa? Nilainya adalah 8,5. Ini Q3, Q2, Q1. Sekarang SMA kita akan membahas data frekuensi kelompok. Nah, misal kita punya data seperti ini. Cara mencari kuartil 1, 2, 3-nya bagaimana? Kita membuat kolom tambahan, yaitu kolom FK. Apakah FK? Frekuensi kumulatif, jadi frekuensi yang dijumlahkan. Kelas pertama kita isi 4, sama dengan ini. Kelas kedua merupakan penjumlahan 4 ditambah 7. Jadi ini ditambahkan akan jadi di sini. Jadi 11. Berikutnya gimana? 11 ditambah 12 nanti akan jadi ke sini. Akan jadi 23 di sini dan seterusnya. 23 tambah 10 33 di sini 40. Nah, kita mencoba mencari Q1. Q1. Nah, ini rumusnya kan QI. I ini bisa diganti 1, 2 atau 3. Kalau Q1 ya 1, Q2 ya Q2, Q3 ya Q3. Kita mencari letak datanya dulu. Q1 letaknya di mana? Di kelas keberapa? Ini kan ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Kita cari Q1 letaknya di mana? Caranya, karena 1 berarti di sini 1/4 dikalikan dengan N. N di sini adalah jumlah seluruh data. Nah, bisa kita pakai ini. Atau kalau resminya sebenarnya ini kita sigma. Jadi jumlah frekuensinya adalah 40. Nah, ini sama dengan N. Seperempat N berarti 1/4 kali 40. Sama dengan 10. Berarti letak datanya ada di data ke 10.
Ini baru letak data, belum nilainya. Kita cari letak data ke-10 ada di kelas berapa. Nah, berarti ada di kelas ini. Karena kalau di kelas pertama ini hanya 4 data awal. Berarti data ke-10 kan otomatis ada di sini. Nah, ini letak dari Q1. Ini Q1. Nah, itu letak Q1-nya. Kemudian setelah ketemu letak datanya, kita apa? Ya, kita mencari faktor-faktornya ini. Ada FK, ada FG, ada N, ada L, ada C. Kita cari L-nya. Q1 berarti yang pertama kita cari L-nya. L itu adalah titik bawah, seperti di modus kemarin. Karena kelasnya sudah ketemu adalah kelas ini, berarti L-nya 156 dikurangi dengan setengah. Berarti 155,5. L sudah, seperempat N sudah, ini tadi ini seperempat N. Seperempat N. Terus apa lagi? Sigma FK. Sigma FK, frekuensi kumulatif sebelum. Jadi jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu berada. Nah, ini kelas kuartil kita, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah ini 4. Nah, berarti di sini kita tuliskan FK-nya, sigma FK-nya adalah 4. Apalagi yang dicari? FK, frekuensi kuartil ke-1. FKI. Jadi ini kalau 2 di sini nanti juga 2. Frekuensinya berapa? Frekuensinya kita ambil yang frekuensi kuartil itu berada. Berarti ini 7. Apalagi yang dicari? C. C itu interval, panjang kelas. Panjang kelasnya seperti yang sudah kita pelajari. Berarti ini 151, 152, 153, 154, 155. Berarti 5. Udah, tinggal memasukkan aja. Berarti Q1-nya adalah L 155,5 ditambah dengan seperempat N, berarti 10, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum 4, dibagi dengan frekuensi kuartil itu berada 7, dikalikan dengan interval atau panjang kelas atau C, berarti 5. Udah. Setelah itu silahkan dilanjutkan sendiri ya, dihitung diri. Begitu. Untuk Q2 bagaimana? Untuk Q2 ya sama. Misalkan kita ini mau mencari Q2-nya. Q2. Q2 itu kita mencari letak datanya dulu. Letaknya. Letaknya berarti ada di 2/4 kali N. 2/4 kali N berarti 2/4 kali 40. Sama dengan 20. Nah, data ke-20 ada di mana? Nah, ternyata ada di sini. Ini berarti letak dari Q2. Nah, ini kelas Q2-nya. Kita tinggal mencari L-nya. L-nya berarti berapa? Tepi bawah dikurangi setengah. Berarti 161 dikurangi setengah. 160,5. Apalagi yang dicari? Yang dicari adalah I/4 N. Berarti 2/4 N-nya. Sudah ketemu ini tadi. Ini 2/4 N-nya. 20. Apalagi sigma frekuensi kumulatif sebelum. Sigma frekuensi kumulatif sebelum. Berarti ini frekuensi kumulatif kelasnya. Sebelumnya berarti 11. Berarti 11. Apalagi FQ. FQ frekuensi kumulatif, frekuensi di mana kuartil itu berada. Berarti di sini. Nah, ini 12. Berarti 12. Apalagi C-nya. C-nya sudah dihitung tadi sama, yaitu 5. Sudah, tinggal memasukkan lagi. Berarti
V2-nya adalah V2-nya sama dengan L 160,5 ditambah 2/4 N-nya berarti 20 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum 11 dibagi dengan frekuensinya dikalikan dengan C. C-nya berarti 5. Seterusnya silahkan dihitung sendiri. Sekarang yang terakhir, Q3. Sama langkahnya. Berarti kalau Q3 letaknya, kita cari letaknya dulu. Berarti 3/4 kali N. Berarti 30. Data ke-30 ada di mana? Nah, di sini. Ini berarti ada Q3. Q3. Q3 berarti L-nya kita cari 165,5. Terus 3/4 N-nya ini sudah. Sigma frekuensi kumulatifnya berarti ini sebelum kelas Q3 berarti 23. Terus frekuensi kuartilnya berarti ini 10. C-nya sama, C-nya 5. Udah, silahkan dimasukkan juga, berarti Q3-nya sama dengan 165,5 ditambah 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum berarti 20 dikurangi frekuensi kuartil berarti 10 dikalikan dengan C kali 5. Silahkan dihitung sendiri. Jadi juga silahkan dihitung sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Pak Budi atau di forum Classroom Maya kita. Sekian Matematika Teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.